Halo, 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 selamat malam. malam. Gimana Sugeng Mas? Gimana Dalu, Mas? Sugeng Dalu, ya apa? Kombangwa. Kombangwa. Masih di Jepang loh? Mm-mm. Oh iya, Corona. Biasanya itu Suntoro. Suntoro ini ono. Iki saiki kepingin Oh, corona soalnya. Corona niku ngangeni corona ini. ada Oktoberfest kok gimana di situ? Kenapa? Ada Oktoberfest. Ndak, ya ono tapi yo Oktoberfest iku. Hmm. Oktoberfest itu nang Turki ono, nang Turki. Wong wong Nge- wong wong nang nge- Indonesia itu gak gelem ngombe bir, nang Turki ngombe bir kabeh. oh iya, kan yang nggak bolehnya di sini. Iya, nang Indonesia, nang Turki oleh. Iya, ngaturaken Sugeng Riyaya Sugeng Halloween. Halloween, oh Oh, durung turun. Mas, ini wis anu, ini persiapan. Oh, Persiapan Lebaran Halloween gitu, oke. persiapan. Itu kan hari raya telah tiba. Nah, itu memang hari raya toh Halloween itu. Hari raya Maksudnya ya, perayaan ya, kebudayaan toh. ya, ya, Halloween itu. Kabeh wong dadi memedi gitu ya. Hmm, Nah, gak hmm. medeni Tapi gak tapi ono sing ya. nganggo pocong. Hah? Gak kenal Halloween Mas kok gak ono pocongan. sing nganggo pocong. Gak kenal pocongan. Berarti harus diperkenalkan Halloween Yo, pocongan, Pak Dok. nang Indonesia kok ini ngadain pesta Halloween terus gak boleh itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oh iya, nah, itu butir ke berapa dari 36 butir ya dulu ya. Apa? Aku korban 100 jam tuh, Pak. Aku pernah ngatur sampean iki apa Apa tengah kabar? atus? Ngatur. Gitu. Ya apa kene kali Aduh. ngomong apa Mas? Kate ngomong apa Mas? Ini loh, yang terakhir kita ketemu itu kan kita sempat nyinggung dikit masalah frozen shoulder. Frozen shoulder. Oh iya. Nah itu Terus kan kena apa? Masalah frozen ya apa masalah? shoulder. Nah, masalah itu frozen shoulder itu apanya frozen yogurt itu, Pak. Itu sampai iki lho frozen chicken Nah, ya. frozen Frozen chicken, chicken nugget gitu di ya sini. mereka nugget itu. Frozen shoulder Frozen itu shoulder. apa sih, Pak Dok? Ini frozen shoulder itu adalah apa namanya? Penamaan ya. Mm-mm. Jadi penamaan atau istilah. Jadi dulunya frozen shoulder itu dianggap frozen shoulder syndrome gitu ya. Hmm. Nah, namanya sindrom itu kumpulan gejala yang tidak diketahui dengan Mm-mm. pasti mekanisme Mm-mm. penyebabnya. Itu yang namanya Sindrom. sindrom. Nah, dulu itu yang namanya frozen shoulder itu ya ada frozen shoulder syndrome-nya. Nah, sekarang makin lama kita itu makin paham sebetulnya frozen Hmm. shoulder itu sebabnya apa gitu. Ya, yang pertama gampang frozen shoulder namanya frozen shoulder ya bahunya itu frozen apa namanya kaku Kaku. beku gitu ya Hmm. kaku itu frozen shoulder gitu itu ya namanya jadi istilahnya istilah dari frozen shoulder itu adalah kondisi nyeri dan kekakuan pada sendi bahu loh ya Hmm. sendi bahu loh saya Oke. kalau apa namanya sendi bahu itu kan kalau kita ngomong sendi bahu itu dibentuk ya apa namanya dibentuk oleh tiga tulang gitu ya. Kalau misalkan Mm-mm. sendi lutut itu dibentuk oleh tiga tulang juga gitu ya. Sendi lutut itu dibentuk oleh tiga tulang juga itu ya. Tulang apa namanya tiga tulang. Tapi sendi bahu itu juga dibentuk oleh tiga tulang gitu. Ada yang namanya tulang nih yang Mm-mm. klavikula atau Mm-mm. bahasa Indonesianya itu apa ya? Tulang selangka Selangka, ya. selangka. Tulang selangka itu kelas apa kelas luru SMP ya. Dulu kelas luru SMP ono apa jenenge anatomi tulang-tulang itu kelas luru SMP. Enggak Oh tahu iya. sekarang itu mungkin anak SD udah dikasih tak diberitahu. Wong Tapi saya anak sering Indonesia keliru ini tuh, aneh-aneh. tulang tulang selangka sama selangkangan tuh saya sering Loh, kewalik-walik. sampean itu senengane selangkangan nih. Iya. Selangka, tulang selangka itu apa namanya klavikula. Terus ada skapula. Hmm. Skapula itu kalau bahasa Indonesianya tulang belikat gitu ya. Belikat. Tulang belikat itu ya. Itu terus kemudian ada apa namanya humerus itu ya, humerus lengan atas itu ya. Hmm.
lengan atas itu humerus itu. Nah, itu tiga itu membentuk satu sendi namanya. Nah, dia itu dia itu tertutup sendinya itu oleh yang namanya kapsul. Kapsul titik tiga itu kapsul. Nah, yang namanya frozen shoulder ya di situ masalahnya itu ya. Frozen shoulder itu pada saat kita menggerakkan lengan itu Mhm. ya, menggerakkan lengan itu sakit itu ya, sakit itu. Dan makin lama makin sakit, makin lama makin sakit itu ya. Dan tanda-tandanya itu khas itu ya. Tanda-tandanya itu khas. Nah, nek pada nih ini yang namanya frozen shoulder itu eh, frozen shoulder itu eh, khas khas tandanya itu khas nek pada orang perempuan itu nggak bisa masang BH lah wes Hmm. ya gitu tangannya itu nggak bisa ke belakang gitu ya itu tanda khas itu frozen shoulder nyeri nggak bisa gerak. Nah, pada laki-laki ya sama saja, cuman kejadiannya pada perempuan itu lebih banyak ya. Hmm. Pada perempuan itu lebih banyak Mhm. dari laki-laki gitu ya. Pada perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Itu frozen shoulder. Nah, kalau rentang umur yang apa namanya? Rentang umur yang terkena itu rata-rata antara umur 40 sampai 60 gitu. Hmm. Ya ada juga yang apa namanya sebelum 40 Sebelum sudah aku. kena itu ada, bahkan Mhm. setelah umur 60 kena itu ada. Itu yang Hmm. kemarin itu ada pasien umur 80 tahun sebelumnya nggak pernah kena gitu ya. Itu itu apa namanya? Itu yang disebut dengan frozen shoulder itu ya. Jadi penderitanya itu yaitu tadi antara umur 40 sampai 60 tahun gitu ya. Nah, eh, gejalanya itu ya khas itu ya gejalanya. Kesakitan gitu ya, kesakitan atau kesulitan menggerakkan sendi bahu. Jarang sih kena frozen shoulder dua-duanya itu jarang gitu ya. Mhm. Yang paling sering itu adalah eh, apa namanya eh, unilateral kanan atau Oh, kiri. Ini ono sing oke. jawab masang BH tekan ngarep diputer ke belakang. Tetep aja muter ke belakang itu kan muter ke belakang ya susah gitu ya. Terus lek nyopot ya apa diputer mana? Ya aneh-aneh loh wong-wong iki ya jawabnya. Tapi ada sih. Ada orang yang kebiasaan masang BH itu dari depan terus diputer ke belakang gitu ya. Terutama kalau orangnya itu suci. Ya. Susunya cilik. Loh, ya itu. Ya Oh iya, itu suci lawannya ya. Oh, Sugeng tuh. lah lek wong sosu Bali ya mutere Langsung. kangelan Mas itu. Wong sosu Bali mutere kangelan itu kalau ini loh ada jawab masang BH seko ngarep diputer nang buri gitu ya. Itu kan kalau suci gitu ya. Ya suci, susune cilik gitu. Lah susune wong sosu Bali wonge gak aspira tapi susune sak bal poli lah repot itu ya. Ini aneh-aneh loh orang-orang itu. Ya, itu kesulitan melepas apa namanya kancing BH itu khas pada perempuan. Tapi apa namanya frozen shoulder ini, nah ada tahapnya sih sebetulnya Mhm. tahapnya. Tahap pertama itu free. Jadi jarang orang yang langsung kesakitan itu jarang. Tapi ada gitu ya. Tapi ada, itu ada yang langsung iki mana lho niki lho apa iki sapa jenenge Hijau, Ical iki lho bukan. Suci Gemilang. Susu cilik digegemilang lho ya iku ngono. Iki Ical iki ngene kurang ajar Ical iku tambah tambah-tambahi Suci Gemilang, susu cilik digegemilang gitu. Model Itu kue lumpur itu. ya itu. Jadi kadang-kadang itu seperti Oreo nempel tembok gitu. Loh ya lo iku Ical iku paling iso lek ngene Ical iku. Itu namanya ini kembali ke frozen shoulder. Frozen shoulder itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu yang paling tahap pertama itu. Ini tidak selalu loh ya, tidak selalu Mhm. seperti ini, Hmm. tapi ada apa Pada namanya? umumnya gitu Ada ya. ada ada pada umumnya itu ada tiga tahap. Yang namanya gejala tahap pertama itu fase atau stage
kaku, freezing state gitu ya. Freezing state gitu ya, freezing state Jadi itu. sebelum frozen ya itu ya. Frozen dulu lah. Freeze itu kan frozen, freeze itu kaku ya, kaku. Ini ya frozen shoulder itu freezing state itu rasa sakit itu sedikit tapi kadang-kadang juga banyak itu. Ya, mulai di bahu gitu ya, di bahu. Nah, setiap kali bahu itu digerakkan gitu ya. Nah, makin lama rasa sakit itu makin bertambah lah itu ya. Awalnya itu sedikit, makin lama makin bertambah. Nah, memang ini yang disebut freezing state gitu ya, mulai kaku terus digerakkan sakit itu. Nah, rata-rata itu kondisi ini itu jadi mulai 6 sampai 9 bulan gitu ya. Itu 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Tuh iya. Nek hamil 6 bulan itu wedhus gitu ya, 6 bulan. Wedhus ya, songo wulan menungso itu ya. Nah, setelah awalnya itu kaku terus kemudian makin sakit itu terus masuk fase kedua. Ini pada umumnya ya, itu namanya frozen state gitu ya. Yang pertama freezing, yang kedua itu frozen state gitu ya. Nyerinya itu bisa hilang gitu ya. Jadi 6 bulan itu memasuki frozen itu nyerinya itu bisa hilang gitu ya. Nyerinya itu bisa hilang, tapi kakunya makin parah ya. Jadi nyerinya itu kalau nggak digerakkan ya nggak sakit, tapi kakunya makin parah, makin nggak bisa gerak gitu ya, makin nggak bisa gerak. Itu yang namanya frozen state ini. Nah, frozen state itu bisa setahun lebih gitu ya, bisa setahun lebih gitu. Bisa setahun lebih. Jadi ya ada yang kurang sih. Antara 4 sampai 12 jam. Memang namanya sindrom itu ya gitu ya. Batasannya itu panjang, 4 sampai 16 bulan itu ya. Ya, itu fase kedua. Nah, fase ketiga itu yang disebut fase resolusi atau thawing stage itu ya. Fase resolusi. Tapi jarang loh orang sampai fase thawing state itu ya. Karena kesakitan tuh sampai akhirnya nggak bisa gerak terus gitu ya. Nggak bisa digerakkan. Nah, itu yang namanya frozen shoulder gitu ya. Dulu sebabnya macam-macam, sebabnya apa itu nggak tahu. Tapi sejak akhir tahun 90-an itu sudah jelas terjadi inflamasi ya, terjadi keradangan di situ. Nah, keradangan sebabnya berhubungan dengan banyak hal. Nah, kalau sampean menghubungkan dengan yang namanya diabetes mellitus gitu ya. Memang pasien-pasien diabetes mellitus lebih memungkinkan menderita yang namanya frozen shoulder ketimbang yang lain. Kenapa? Loh, yang namanya diabetes mellitus itu pembuluh darahnya tidak sehat ya. Karena tidak sehat terus kemudian vaskularisasi atau aliran darah termasuk ke sendi, dalam hal ini adalah sendi bahu ya. Sendi bahu itu juga tidak sehat, aliran darahnya tidak adekuat sehingga kalau ada peradangan dikit radangnya akan menjadi gitu. Nah, pada perempuan lebih sering karena dikarenakan faktor hormonal. Faktor hormonal ini juga bisa memperberat yang namanya inflamasi. Jadi masalahnya sederhana sih. Inflamasi di sendi atau radang sendi bahu. Sebabnya bisa macam-macam, asal yang bisa menimbulkan inflamasi gitu ya. Itu. Jadi inflamasi itu radang itu bisa radang ada radang steril, tidak infeksi, ada juga yang namanya radang karena infeksi. Dua-duanya bisa gitu. Nah, kalau menimbulkan inflamasi, lah makin nyeri. Salah satu tanda inflamasi memang nyeri gitu ya. Salah satu itu ya. Tanda yang lain ada apa? Pembengkakan gitu
gitu ya, pembengkakan gitu. Nah, kalau diagnosanya dokter zaman sekarang untuk memastikan bahwa itu frozen shoulder atau sesuatu yang lebih parah atau yang lebih mengkhawatirkan, ya di MRI langsung Hmm, kelihatan itu. Ya MRI itu oke. langsung kelihatan. Seperti kalau lutut kita sakit itu di MRI sebabnya langsung tahu ini sobek di meniskusnya atau Di sobek di ACL-nya. ligamentumnya itu ya. Ligamentum itu banyak, termasuk di situ ada ACL, ACL. anterior Mm-mm. cruciatum ligamen atau ligamentum cruciatum anterior gitu. Itu nyeri ada lemniskusnya itu. Meniskusnya itu apa namanya? Meniskusnya itu apa namanya? Bantalannya itu, Mm. pinggirannya itu robek itu. Itu bisa menimbulkan sakit pada lutut gitu. Nah, pada frozen shoulder itu macam-macam mulai dari penebalan itu, penebalan kapsul. Kapsul Mm. menebal itu juga sudah menimbulkan rasa sakit di situ. Apalagi kalau misalkan oh yang sakit ternyata tulang rawanya yang di Mm-mm. kepala dari humerusnya gitu ya, kabut humerusnya. Nah, itu kelihatan juga itu ya. Oh, ternyata TBC lo ya bisa gitu. Oh, TBC tulang lo bisa, TB tulang itu bisa. Yang paling sering itu di sendi ini selang di apa paha itu, pergerakan mm. antara paha dengan tulang Tulang pelvis panggul. itu. Paling sering di situ tulang panggul, paling sering di situ kalau TB gitu ya. Tapi tulang itu bisa, TBC tulang dimanapun itu bisa gitu ya. TBC itu semua bagian tubuh manusia itu bisa terkena TBC kecuali dua, kuku sama rambut. Yang Mm. lain bisa semua gitu ya. TBC kulit, TBC tulang, TBC mata, TBC lidah, TBC otak, bisa semua itu. Kecuali dua, kuku dan rambut itu karena tidak ada aliran darah di sana itu ya. Nah, TBC pada kaput humerus itu ya, itu apa persendian bahu memungkinkan orang itu kesakitan bahkan tidak bisa menggerakkan itu ya. Eh, khas 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 ciri khas dari gambaran TBC itu red bite itu seperti dikerikiti tikus gitu ya. Jadi Mm. tulangnya itu seperti dikerikiti tikus itu adalah khas dari gambaran TBC pada ronsen. Nah, apalagi sekarang ada MRI ya makin ketahuan gitu. Nah, tapi kalau kemudian ditemukan oh ini yang menebal cuma apa namanya kapsulanya saja lah itu frozen shoulder. Jadi Mm. sederhana loh Mas. Itu kan berarti penegakan diagnosis yang paling oke MRI tadi ya, Oh, memastikan itu memastikan. ya. Cuman Memastikan kebanyakan itu. pada kebanyakan kasus kan ya MRI kan mahal banget tuh. Loh iya, tapi ya Mm. khas kan gejalanya itu khas. Itu umur Mm. 40-an, terus kemudian diawali dengan pertama itu sakit sedikit, makin lama makin hebat, lama-lama makin kaku. Kan khas, itu tanda yang khas dari frozen shoulder itu ya. Mm. Itu tanda yang khas dari frozen shoulder gitu. Jadi ya jelas wis, Nggak perlu MRI nggak biasanya. usah MRI itu. Mm. Iya, Nah itu itu. tadi umur 40 sampai 60 terus kebanyakan terjadi di wanita. Nah itu Wanita lebih banyak tapi bukan berarti laki-laki mm, nggak bisa satu itu banding terkait satu koma hormon lima. hormon hormon gimana tuh dok? Iya, hormonal perempuan sama laki-laki kan beda Iya. gitu. Laki-laki punya testosteron, perempuan juga punya. Laki-laki punya estrogen, perempuan juga bisa. Tapi itu yang namanya perbandingan atau konstelasi hormonalnya kan beda itu dan itu yang menyebabkan perempuan lebih sering mengalami resiko perempuan itu lebih tinggi mengalami frozen shoulder ketimbang pada laki-laki gitu itu. Oke, 40 kan berarti masih rada jauh dari perimenopause ya. Perimenopause itu ya ada hubungannya dengan inflamasi itu. Hmm. Perimenopause itu bisa terjadi 12 tahun sebelum Oh dua gitu. belas tahun loh. 12 tahun sebelum Menopause terjadinya beneran. betul-betul menopause itu bisa keluhan-keluhan perimenopause itu muncul. Dan salah satu frozen shoulder bukan perimenopause syndrome ya. Mm-mm. Tapi pada orang perimenopause itu
terjadinya frozen shoulder meningkat ketimbang sebelum-sebelumnya gitu. Dan Oh, hilang setelah menopause beneran itu. gitu. Iya. Nah, kalau pada laki-laki kan nggak ada menopause, nggak hilang Lho berarti yang. seje maneh lah sampean niku lho iki ngomongno wong wedok sampean suwe-suwe koyo kowe misalnya njaluk dilakban Iya, wae. itu Iki itu ngomong rada menular itu. kalau kita membahas iki ono kowe mlebu iki, ono kowe mlebu iki. Lah kalau kita membahas perempuan ya enggak dipadakno ambek laki-laki padha ambek kowe wingi gitu. Oh, lek apa jenenge nek apa rapid eye movement berarti kalau pada orang nggak punya mata, nggak punya njaluk diketak iku ngomong iku kowe. Sampean saiki sampean baleni. Mari Iya itu. membahas yang namanya perimenopause itu terus kemudian kalau hilang itu ya keluhan-keluhan perimenopause sindromnya hilang gitu. Lah Oke. kok laki-laki ya malah nggak mengalami perimenopause sindrom ya apa ya sampean iki. Nah, eh, kalau orang Indonesia ngalamin nyeri di bagian tubuh manapun ya, ini kalau yang kita bahas kan di bahu, itu kan defaultnya kita ke dukun pijat lah. Iya, Itu membantu nggak? terus Atau malah kalau ya itu inflamasi kan nggak setahu boleh, saya, iya, nggak boleh. setahu saya kan kalau lagi inflamasi malah nggak boleh dipijit gitu ya. Iya nggak boleh diurut itu, apalagi diurut itu nggak boleh. Hmm. Nah, Ya. mestinya kita ke dokter apa nih? Apakah dokter umum bisa Dokter umum mendiagnosis? ya bisa lah ya, dokter umum untuk menegakkan itu bisa. Toh obatnya itu eh, obatnya itu ya obat-obat oral dokter umum juga bisa ngobatinya itu ya. Tapi kalau dokter spesialis apa eh, dokter spesialis apa yang menangani ini ya satu dokter ortopedi gitu Hmm, ya itu oke. dokter saraf dan dokter bedah saraf ya bisa gitu frozen shoulder tapi pada umumnya dokter umum juga bisa obat-obatnya yang pertama yang dilakukan ya obat-obat Inflamasi non tadi. steroid non steroid NSAID. antiinflamasi Oke, oke. gitu NSAID gitu ya kalau dengan non steroid antiinflamasi sudah hilang ya sudah gitu. Tapi kalau dengan non steroid antiinflamasi nggak bisa ya ditingkatkan. Itu termasuk kebijakan dari yang namanya pain management. Pain management itu gitu, manajemen terhadap nyeri. Yang pertama ya gunakan obat-obat antiinflamasi yang non steroid gitu ya non steroid kalau sudah non steroidnya bermanfaat hilang ya sudah nggak usah gitu ya lanjutkan tapi kalau kemudian masihnya sakit ditingkatkan dengan steroid ya kalau orang menggunakan steroid antiinflamasi tentu punya konsekuensinya gitu. Kenapa steroid lebih mengganggu lambung ketimbang yang non steroid antiinflamasi gitu Hmm, ya itu konsekuensinya gitu tapi misalnya itu adalah pengobatan apa namanya pengobatan uh, apa namanya pengobatan terhadap frozen shoulder dengan ya itu tadi dengan apa namanya dengan obat-obatan gitu bisa nggak dengan yang lain ya misalnya dengan obat-obatan tidak memuaskan ya diberikan langsung disuntikkan intraartikuler di dalam kapsulnya itu disuntikkan hmm. obat-obatan biasanya campuran ya kombinasi antara steroid dan non steroid antiinflamasi dimasukkan gitu untuk mengatasi inflamasi lokal apalagi gitu ya apa fisioterapi gitu ya Hmm, fisioterapi ke dokter rehabilitasi iya. medik gitu ya ke dokter rehabilitasi medik itu bisa itu ya ya ini apa namanya kalau ditanya apakah penyakit ini bahaya enggak kabar baiknya penyakit ini enggak bahaya cuma ganggu gitu ya itu Menyakitkan itu. ganggu iya enggak bahaya cuman ganggu nyiksa gitu ya enggak bahaya itu Hmm. misalnya ya enggak kayak kerikil dalam sepatu gitu loh enggak bikin orang mati tapi ganggu gitu ya ini itu jadi frozen shoulder itu tidak bahaya cuman ya mengganggu gitu ya gitu. Hmm. Bentar, ini ada pertanyaan. Oh, Mas Ical,
Bentar. Apa? Cara penanganan frozen shoulder tadi udah dijawab. Udah. Kalau Ya, misal dipijat frozen bisa shoulder, selesai, sudah ya. dijawab juga. Tidak dianjurkan, Mm-mm. tidak dianjurkan dipijat, gitu ya. Apakah perlu operasi? Enggak. Tadi ya, kalau memang sampai frozen beneran, enggak dengan obat-obatan penghilang inflamasi enggak berhasil, disuntik ke sendinya tadi ya. Ya, itu pada dasarnya itu ya kalau sudah 2 tahun dia akan berkurang nyerinya. Gitu. Ya tadi fase resolusi tadi itu 2 tahun itu berkurang dia, berkurang tapi tetap kaku gitu ya, tetap kaku gitu, nyerinya hilang. Biasanya orang itu nggak tahan nyeri gitu. Kalau kaku orang itu nggak apa-apa gitu. Orang itu kalau kaku itu nggak apa-apa, kalau nyeri itu yang nggak tahan gitu. Kalau kaku misalnya pada cewek nggak bisa pakai BH, yang mau bantu ya, juga banyak. Bantu banyak itu, yang bantu banyak itu. Iku yang delok-delok Mas, iku lek wis umure akeh ya males sing bantu. Oh iya. Ya. Gak ono apike Mas, wis didelok wis koyo cumi-cumi kering ditempelki kismis lah ya wis gak apik, gak ono apike ngono. Oh, tak pikir kayak itu. Wong-wong iku ya, iku wong-wong. Tak pikir kayak wewe gombel. Bayangin aja itu. Makanya ya delok-delok Mas, kalau perempuan itu mau yang bantu itu ya lihat-lihat perempuannya gitu. Kalau sudah kayak cumi-cumi kering dikasih kismis biasanya nggak banyak yang mau bantu. Biasanya yang bantu cuma dokter. Kepaksa dokter. Oh loh, Ical langsung gitu. Raking cepet Ical kalau yang gini-gini. Ical gue wis ngene-ngene itu responnya cepet. Pertanyaan yang lain nggak nyambung Pak Dok. Minta editing CRISPR sama bahas ini nggak ngerti nih Pak Dok nih. Placebo, nocebo sama nocebo. Ya itu sama aja sebetulnya gitu ya. Itu sebenarnya placebo efek gitu yang ada itu. Itu sebenarnya placebo sekarang lebih digunakan untuk kontrol gitu ya, placebo efek. Jadi orang merasa diobati padahal ya isinya kosong gitu. Nggak ada. Itu placebo efek itu banyak itu. Berdoa itu placebo efek. Loh iya. Oh iya itu. Loh iya. Itu sejak saya baca statusnya Pak Dokter yang tentang berdoa di Twitter itu, saya jadi sering berdoa loh sekarang. Ya nggak apa-apa, berdoa itu kan boleh, boleh aja berdoa itu. Berdoa itu bermanfaat. Kenapa lo? Gini loh, itu berdoa itu kan bertahan ribuan tahun ya, bertahan ribuan tahun. Segala sesuatu yang bertahan itu pasti memberikan manfaat itu. Cuma manfaatnya ya nggak seperti yang misalnya. Berdoa itu adalah salah satu cara kita untuk merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu, itu kan bermanfaat. Gitu. Oh iya. Bayangin aja ribuan tahun ibu-ibu dan bapak-bapak itu merasa bermanfaat bagi anaknya dengan mendoakan. Padahal ya anaknya lulus sekolah, anaknya selamat itu bukan karena doanya gitu. Nggak ada itu. Tapi kan merasa bermanfaat gitu. Merasa bermanfaat itu kan penting untuk kenyamanan otak. Bagus itu. Iya. Kenyamanan yang berdoa bukan yang didoain. Yang didoain ya enggak pengaruh anak goblok enggak belajar doain gimana ya enggak entos sekolah gitu. Lah mbok pikir kalau anaknya didoain terus jadi lulus gitu ya enggak itu. Ya enggak. Ya ujian SIM didoain ya enggak, ujian SIM enggak entos itu ya. Itu tapi berdoa memberikan manfaat. Oh iya, orang lama bertahan berarti memberikan manfaat evolusioner dalam hal ini memberikan kenyamanan pada yang berdoa, bukan yang pada yang didoakan. Yang didoakan, kalau gitu yang didoakan ya gini aja, kalau nggak percaya kalau ada ban kempes coba didoain bannya itu bisa kempesnya hilang apa enggak. Lah kan berarti mendoakan ban supaya kempesnya hilang, coba aja gitu, kan nggak ada pengaruhnya gitu. Nggak ada pengaruh. Yang penting kan lega. Yolah iya itu kan yang berdoa bukan yang didoain. Mendoakan ban kempes saja nggak bisa, mendoakan tumor otak itu loh, yang bener aja itu. Coba banmu kempes didoain, kempesnya bisa hilang dah itu. Doain ban kempes saja nggak bisa, doain orang tipes loh, enggak lah itu. Tipes ya diobati, ban kempes ini ya ada lagi Pak Dok nih. Ya. Dari Wida Oke.
Ini kayaknya Kok pasiennya koyo Pak kenal Dok apa ini. mbak arek iki? Iya, Arek iki kita kok kenal koyo ya. kenal arek iki. Arek Kita sopo aku iki? ya kenal itu. Iya, sampean iki koyo Hmm. kenalan sampean kok iki. Ya apa ya apa? Kalau Kalau 2 tahunan sudah sembuh, dengan sudah sembuh, apakah ini bisa? ini Lo ya yang sembuh apanya bisa, nih? itu. Lo ya bisa. Yang penyakit itu nggak bisa nggak bisa kambuh. Sampai pernah batuk terus sembuh ya bisa batuk lagi gimana sih ya? Sama penyakit itu sembuh ya bisa sembuh lagi. Bisa ada orang banyak orang yang tanya, dok ini kan saya ini setelah dioperasi apa bisa sekali? Ya bisa ya sama pernah batuk pernah. Bisa nggak batuk sembuh terus kambuh lagi? Lo ya wes itu. Watuk itu bisa ditambani. Tapi kalau watak, Tuh, watak ditambah iso. Watak tambah iso. Otake dia dikereker gitu. dilatih bisa kan dok? Loh lah iya. Watak itu latih. Watak nggak bisa hilang, bisa. Dioperasi otaknya gitu. Misalnya orang psikopat bisa nggak ngilangi psikopatnya? Lah ya bisa dioperasi otaknya gitu. Selama yang minta orangnya ya. Ya iya, tapi mana ada orang psikopat datang ke dokter, dok, saya tolong dong psikopat saya dihilangi kan nggak ada. Gitu. Mungkin level psikopatnya masih kecil mungkin itu. Nggak ada Belum lah. parah. Gitu. Nggak ada. Nggak ada orang datang psikopat datang ke dokter, dok, psikopat saya dihilangin dong, nggak ada itu. Ini ada dari Nins Kitchen. Frozen shoulder bisakah terkena di pergelangan kaki? Ini saya bingung ini. Namanya shoulder, Mbak. Shoulder itu bahu ya. Itu pergelangan kaki namanya ankle gitu ya itu. Atau gini Pak Dok, apakah ada penyakit namanya frozen ankle? Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi kalau kemudian radang di ankle ya ada gitu. Tapi frozen ankle nggak ada. Shoulder iku bahu Mbak yo. Mbak apa masih hari ini? Biasanya kitchen itu. Ya. Ini saya nggak mudeng ini dokter, bagaimana dampak diabetes terhadap hiperemis gravida? Gravidarum ya. Ya tidak ada hubungan langsung sih. Tapi itu apa itu Pak Dok? Itu adalah mual muntah pada kehamilan awal itu loh gitu ya. Tapi kan jarang orang muda diabetes. Tapi kalau kemudian diabetes terhadap hiperemesis biasanya pada umumnya yang namanya diabetes itu memperburuk kondisi gitu ya. Oke. Memperburuk kondisi kehamilannya juga. Ya sakit iya. Keadaan penyakit itu pada umumnya akan diperburuk oleh kondisi yang namanya diabetes mellitus gitu ya. Apakah ketika ibu yang hamil ini menyandang diabetes, anaknya terus langsung terwarisi diabetes atau gimana Pak? Ya enggak, cuman kan kondisi diabetes itu kan tidak sehat gitu ya. Pembuluh darahnya enggak sehat sehingga anaknya sih ya enggak langsung diabetes, tapi pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam janin itu hampir pasti terganggu karena kondisi diabetes orang tuanya gitu. Oke, ini di komen ada Mbak Herlina SLH. Dokter jelasin tentang saraf kejepit dong. Kemarin udah sama Mbak Dani ya Pak Dok ya? Iya, wes. Gue cari di YouTube-nya Dani SWD KLLJ itu ya. Bukan, dia bukan Dani itu. Let's Talk. Let's Talk ya. Let's Ada Talk. di IG-nya Mbak Dani. Mbak Dani Teguh Sumawardani atau di YouTube-nya Let's Talk. Ya, Let's Talk gitu. Di Instagramnya Dani ada itu. Itu dapur Mbak Wito tuh. Di TV. Itu dari Mbak Dani ada jawaban. Oh iya. YouTube-nya dapur Mbak Wito. Itu. Dapur Mbak Wito iku wonge ono tibake nang ngene. Tak kira gak ono, tibake ono. Mbak Herlina SLH. Iya, Herlina itu salah iki mesti. Herlina salah. Berarti bukan Herlina. Jangan-jangan Hermina. Herlina salah gitu.
Tante, Sebentar. oh Ical ndelok Dani tante. Dan tabun parut arek iku dan. Ical yang golek goro-goro itu. Ya Ical ku nanti ini golek goro-goro arek iku no. Tapi saiki wis rada lumayan, rada rada ganteng itu. Hmm. Potongannya dia apa Ini Mbak Dani potong. nanya Pak Dok. Mbak Dani nanya, posisi tidur misalnya miring di satu sisi secara terus-menerus? Enggak ono, enggak ada urusan gitu. Iku disebut salah tidur, iku senengane sing loro sapa, sing disalahno tidure gitu. Oh iya, ini Pak Dok nyinggung dikit salah bantal, bukan salah tidur Pak Dok. Salah bantal Iya, bantalnya yang nggak sakit ngapa-ngapain. lehernya yang disalahkan bantal. Itu Ajaib kok itu. Salah prosesnya bantal gimana itu? ya ndak ada ya. Karena orang sakit, bangun tidur, terus kemudian yang disalahin bantalnya itu ndak lah itu. Itu bukannya ada salah satu tendon yang kram gitu di Ndak daerah lah. dekat leher? Mana ada tendon apa Mas? Sampai ini mulai koyo kowe mari iki no. Kok tendon apa? Itu otot leher tuh banyak di situ itu ya. Ya, itu tidak ada salah bantal itu. Bahwa posisi kita tidur itu mempengaruhi kalau kita sakit iya. Misalnya apa namanya? Gini aja deh itu sering kali ada orang tidur di pesawat kelas ekonomi ya. Kelas bisnis kan enggak ya. Kelas ekonomi turunnya gini ya. Wah, bangun-bangun itu sakit lehernya itu. Ya bukan salah itu. Bukan salah bantalnya itu. Satu posisi ya miring terus-terusan. gini pas satu posisi lama gini itu adalah ekonomi kelas sindrom gitu ya. kalau di business class kan tidurnya nyaman gitu. Lah padahal di ekonomi nggak ada bantal, nggak dikasih bantal. Berarti kan bukan salah bantalnya loh. Bukan salah bantalnya. Ya. Ini ada di komen dari Yun Hari Yuwana. Ini pasti orang Sunda ini. Apa itu? Apakah frozen shoulder bisa sembuh dengan obat luar atau sejenis salep? Mana yang lebih manjur dibanding obat oral? Oh bisa salep. Mungkin yang DCL kan itu ya? Sekarang enggak, sekarang itu kan ada apa namanya NSAID yang salep itu kan ada gitu. Misalkan diclofenac salep, ya, diclofenac, gitu ya. Apa krim natrium diclofenac atau gel itu kan diserap kan, juga gitu ya. Berarti kalau nyebut merek berarti Voltaren ya? Ya pokoknya natrium diclofenac gel atau krim itu bisa. Itu kan apa namanya? Itu kan akan diserap gitu ya, diserap melalui kulit gitu dan akan membuat antiinflamasi di situ ya, memungkinkan itu. Mana yang lebih manjur dibanding obat oral? Loh ya, oral itu kan sistemik langsung gitu. Penyerapan NSAID itu lebih bagus melalui saluran pencernaan ketimbang kulit gitu. Yang lebih bagus lagi ya langsung itu ya untuk disuntikkan itu langsung gitu. Oke. Ini ada ketika dari Mbak Listiana Iin. Ketika mengantarkan anak saya masuk ruang operasi, seorang dokter menyarankan agar saya berdoa. Lah ya tinggal berdoa aja, Pak. Ya, tinggal berdoa aja loh, ya itu. Atau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah direken Mbak itu. Ya nggak usah direken itu. Orang mau berdoa ya nggak usah direken itu. Sampeyan berdoa dhewe ae, Dok. Lah ngongkon-ngongkon aku. Ya gitu. Dari nyuruh berdoa. Bian Store ini toko online. Obat penahan nyeri dalam 1 hari dosisnya dibatasi ya. Tapi kalau masih kesakitan gimana ya Pak Dok? Ya itu tadi
kontrol dokter lagi gitu ya. Hmm. Tidak semua kamu itu mesti ngerti gitu ya. Hmm. Tidak, gak kabeh kok kudu paham gitu ya. Kalau udah sakit ya balik lagi ke dokter gitu. Ya, itu ya itu. Udah misalnya masih sakit balik nang dokter gitu ya. Masih sakit ya balik lagi ke dokternya. Nah, itu. Sebentar. Ini Lha lho dari jare Bogor. ngongkon malah bayari itu. Gogor. Wih, Gogor iki Iya, nama macan. anake macan itu, anake macan. Kalau trigger finger, Kalau finger gitu. trigger itu kan terjadi di sini loh, Hmm. terjadi di sini trigger finger itu gangguannya pada Sendi. tendon Oh, di di sini tendonnya. tendonnya jadi dia itu kesulitan bergerak. Jadi dia itu di sini kesulitan bergerak di sini itu ya. Itu finger finger ya. Yang paling bagus ya dioperasi dibuka itu udah beres itu ya itu. Tapi trigger finger yang di awal-awal itu dengan minum obat antiinflamasi dia akan berkurang keluhannya gitu ya. Berarti penyebabnya inflamasi juga ya? Inflamasi itu. Omane, Bentar, Pak Do. dokternya nggak mau kasih lagi dokter. Jadi saat ibu saya 8 tahun operasi pen, ganti dokter itu, ganti dokter nggak mau itu, ganti Oh, dokter. kalau kita BPJS nggak boleh ganti, Pak Do. Lah, yes. Makanya ojo dadi susah ya gitu itu repot. Itu nasib ya. Ini Nah, iya, dari, makanya ini Nins ganti Kitchen dokter. lagi. Nins Kitchen lagi. Tanya lagi Pak Do. Tanya lagi apakah inflamasi di persendian itu selalu mengakibatkan? Enggak selalu gitu ya. Yang jelas itu sakit itu ya, enggak selalu. Radang itu ya tidak selalu, tapi inflamasi itu tidak selalu kaku gitu. Nah, tapi pada umumnya itu ada rasa nyeri gitu. Salah satu dulu ya, kalau dulu tanda-tanda radang gitu ya, tahun 70-an 80-an itu. Ada kalor panas, ada rubor merah, ada dolor gitu ya. Terus ada nyeri gitu. Itu tanda-tanda itu. Ya. Loh, ini lagi. Loh, Ini temannya Pak Dok lagi. arek iki mana? Arek iki sampean iki kok takon mana arek iki? Selain karena Selain loh, karena kok apes. Oh, apes bukan Apakah stres bisa jadi kontribusi? Oh iya jelas itu ya jelas. Stres itu akan membuat inflamasi itu menjadi lebih parah karena stres itu membuat yang namanya membuat yang namanya ambang nyeri itu turun gitu ya itu. Ini ada yang tanya carpal tunnel syndrome, Kak. Ya itu, ya apa itu naik apa? Itu kalau yang namanya stres itu bisa menurunkan yang namanya ambang nyeri ya, nilai ambang nyeri. Jadi ya berkontribusi, ya itu. Mungkin arek iku stres kan ambek bojone, Pak Dok. Iya, arek iku jane bojone rada gapleki iku arek iki. Arek iki marane stres bojone. Iya. Tadi mana yang carpal tunnel tadi Pak Dok? Oh iya, si Erni Sulistiana. CTS itu kalau kan ada grade-grade-nya ya, CTS itu ada grade 1, grade 2, grade 3. Pada umumnya kalau pada grade 1, grade 2 itu dengan obat-obatan akan berkurang. Tapi kalau sudah grade 5 ya udah dioperasi. Tidak dianjurkan untuk disuntik, itu tidak dianjurkan karena suntik pada CTS itu bisa melukai sarafnya, saraf medianus. Itu. Ini harus yang kapan mana ya? Hamilton itu, Dok, jam biologis. Oh iya ini. Itu. Dia nanya dua itu. Di question sama di komen. Jam biologis. Itu. Biologis itu ya, jam itu kan. Biologis ada atau enggak? Ada. Yang bilang 2 jam subuh liver buang racun, jadi harus tidur. Iki mesti jari ini supir angkot iki, bukan jari ini dokter ya. Mbak, kalau mau tanya supir itu tanya rute, itu tanya supir. Kalau tanya kesehatan itu tanya dokter, jangan dibalik gitu ya. Dokter nggak tahu itu yang namanya M16 itu mana itu.
M16 kalau B01 itu grogol mana kali angke itu ya. Tuh. Google Nah, Karyangke, nggak ada. iya. Tapi itu jadul banget, Pak Dok. Yo, iya. Tapi kalau jam 2 subuh dia udah nggak ada Enggak angkot, lah, Pak Dok. yo, po Jam 2 itu. subuh itu Lagian Mbak, jam jam 2 maling itu belum berangkat. subuh. Subuh itu jam 5 sampai iki opo Mbak Iya, iki. Hari itu ini gak iso, hari ini gak tahu sembayang koyo ane itu. Jam loro kok subuh. Ya, opo ya iki tahu ane. Pak Jam Dok, 2 tahu. kok subuh. Lah ya jam 2 kok subuh. Subuh itu setengah 5 Mbak. Ya, apa hari iki. Aduh, gak jelas hari ini pertanyaannya. Masih ada lagi. Ini dari Lucky Chandra 2533. Dok, apa Apa? diabetes ada di hewan? Ada. Ada. Iya. Ada. Oh, obat-obatan anti diabetes itu dicobain ke binatang kok gimana? Binatangnya Saya diabetes itu. ke dokter hewan nganterin kucing juga pernah dijelasin masalah Ada kucing penyakit diabetes kucing, itu. diabetes, habis diabetes kena Diabetes itu. ginjal. Itu penyakitnya manusia itu ada di binatang semua juga gitu. Penyakit jiwa misalkan, penyakit mental ada orang obat-obat sakit mentalmu itu dicoba di binatang gitu. Iya, tapi saya belum pernah lihat kucing yang misalnya kucing kena stres atau apa, kucing depresi. Cari Saya belum pernah lihat sopo sih. Mas? Loh, kucing stres itu bisa dia nggak mau makan, terus stres itu. Nggak mau makan, cari sopo sampai Lah, niku. tak tanya ini Ada. sebabnya apa, dia nggak mau jawab ya Pak Dok. Siapa kucingnya? Iya. Biasanya memang itu kucing itu ya gitu. Kalau dia itu kucing itu kalau punya masalah itu nggak mau cerita itu loh. Introvert kucing itu. Introvert Sampai banget itu. suwe-suwe kayak kowe Mas itu. Ada iki suwe-suwe kayak kowe. Ternyata nggak perlu suwe. Suwe-suwe kayak kowe sampai iki. Ini pertanyaannya, bagaimana prostaglandin bisa menyebabkan kontraksi uterus dan nausea pom? vomiting. Ya, itu prostaglandin itu kan kemudian diubah menjadi prostasiklin gitu ya. Terus bisa menyebabkan merangsang otot-otot polos gitu ya. Otot-otot polos dan otot polos terutama. Meskipun ya prostaglandin dan prostasiklin itu juga merangsang otot-otot lurik itu, otot-otot bergaris. Jadi yang namanya kontraksi, mana kok prostaglandin dan prostasiklin itu membuat kontraksi gitu ya, merangsang itu kerja prostasa juga dia merangsang terbentuknya oksitosin gitu. Oksitosin itu juga membuat kontraksi pada uterus gitu ya. Mual muntah kenapa ya kan mempengaruhi otot-otot polos itu ya, otot-otot polos gitu. Nah, yang namanya pencernakan apa namanya usus itu kan juga otot polos. Yes gitu. Ini ada dari Riesta Gozali. Gozali itu bukan yang anak NFT itu ya? Apa? Oh iya. Dok, apakah rokok bisa menghilangkan stres? Oh iya, bisa. Manfaatnya apa saja selain tenangkan pikiran? Nah, yang namanya nikotin itu membuat otak menjadi rileks. Nikotinnya ya itu. Nikotin itu membuat otak rileks, tapi ini beda Pak Dok ya. Kita ngomongin nikotin dan rokok ya, beda ya. Ya ini rokok kan nikotin, apalagi yang disebut kan kalau rokok itu nikotin. Apakah rokok bisa menghilangkan stres? Iya. Apa yang membuat stres hilang pada rokok? Nikotinnya. Gitu. Nikotin itu membuat stresnya itu menurun itu. Tetapi bahaya rokok bukan hanya nikotin. Nikotin itu pada jaringan otak itu membuat otak jadi lebih rileks. Tapi pada pembuluh darah dia membuat konstriksi mengecil gitu. Itu yang bahaya. Tapi bahaya rokok bukan hanya nikotin pada pembuluh darah, tapi tarnya itu ya, yang dibakar kertas dan daun yang dibakar itu menghasilkan tar. Ya, ada 1000-an lebih bahan kimia yang merusak tubuh yang ada dalam tar itu. Yes. Nah, yang
Apakah rokok itu meningkatkan resiko terhadap diabetes mellitus? Oh iya, ya itu sangat Mm-mm. itu sudah terbukti bahwa rokok itu akan memperberat diabetes mellitus. Itu sudah jelas, sudah terbukti. Kenapa? Pembuluh darah yang namanya orang diabetes itu sudah Mengecil. jelek gitu ya, Mm-mm. gampang menyumbat. Terus tambahi mana nikotin pada rokok itu membuat konstriksi, tambah nemen gitu ya. Hmm. Berarti diabetes plus rokok, risiko terhadap Tambah stroke-nya meningkat jauh ya? meningkat jauh, stroke meningkat jauh, serangan jantung meningkat jauh, gagal Hmm. ginjalnya meningkat, semuanya meningkat saya itu. Oke. Ini dari Sukatani Mandala Giri Farm. Andala kiri, Apakah depresi ada kaitan dengan penyumbatan pembuluh darah? enggak ada. Cekak aos. Kaos ya enggak ada. Gitu. Nah, ini nanya lagi, ini si Listiana Iin. Gestur tubuh yang kurang baik, banyak aktivitas duduk dan nunduk, apakah bisa menyebabkan frozen shoulder? Enggak ada hubungannya. Ini mirip dengan yang Mbak Dani tadi ya, Iya, yang tidur miring. iya tindul miring, Mm-mm. miring tengen, miring kanan, miring ngiwol, enggak Eh, ono hubungane. Minak jinggo. Minak jinggo lho, sampean niku lho ya. Iki senengane Ical iki lek ana Iya, minak jinggo iki. Eh, sebentar. Ini ada dari, nah, namanya susah ini. EJASD EJASD, Wesler. oh sungguh jeneng. Mbak sampean gawe jeneng kok angel men. Apa? Apakah tidur harus 8 jam sehari? Ini sudah pernah dibahas Enggak ada berkali-kali. keharusan, tidak ada yang mengharuskan itu, tidak ada Hmm, keharusan. apakah wajib Yang penting tidur di sampai malam nyaman, hari? 4 jam, 2 jam, 3 jam, pokoknya nyaman itu, enggak apa-apa itu. Apakah wajib tidur di malam hari? Ini ya, Enggak ini ada wajibnya siapa yang mewajibkan itu. wajib Wajib ain itu apa wajib apa? wajib Wajib apa ini? ain, wajib kifayah itu. Enggak ada. Bayam dipanasi apa beracun? Ya enggak lah rek itu. Lah bayam itu saya tahu lah, sampean niku nggodhog bayam gawe jangan bening lah ya dipanasi sih. Oh bare iki no. Aboge. Wah, aboge lho jenenge. Arek iki sangar kon jenenge aboge. Hmm, aboge. Biasanya arek nek jenenge aboge itu kalau dipanasi berantem, Oh bukan ya. beracun. Heeh. Jenenge sangar kon Iya. aboge. Lho diangeti wong mendidik kok diangeti opone? Jauh bayam yo. Ini yang Mandala Giri tadi nanya lagi, apakah penyumbatan pembuluh darah bisa dibersihkan dengan cara apa? Loh, ini. Dengan cara Apakah bisa apa? dibersihkan? Penyumbatan pembuluh darah yo gak ono ya diobati itu ya. Penyumbatan pembuluh darah yang tidak bisa dibersihkan. Kalau apa namanya obatnya itu apa namanya iki dipanasi 2 kali. Ada iki nyene angel. Ya, apakah penyumbatan pembuluh darah bisa dibersihkan? Ya enggak ada, tapi kalau misalkan ada plat, ada yang namanya apa namanya eh, gumpalan lemak dan gumpalan kolesterol ya ada obatnya. Diobati dengan obat-obatan menurunkan kolesterol yang bisa menurunkan juga lesi atau yang namanya complication lesion pada apa namanya permukaan pembuluh darah yang tidak ada terus digelontor kayak gorong-gorong gitu ya enggak gitu cara mainnya itu. Pak Dok, ini ada komen dari Stefa Fadria. Apa? Jadi ini tidur malam itu sangat penting, Dok. Jam 11 malam tuh ada hormon apa gitu. Ya kon turu dhewe aku gak turu juga enggak apa-apa. Masalah tidur ini udah sering dibahas sama Kowim ya, Udah Pak Dok ya. dibahas itu dibahas. Minta tolong Itu cari loh, YouTube-nya lihat YouTube-nya Kowem itu YouTube-nya ada. Alota Itu tidur. atau Tidur. IG-nya Kowim San. Ini komen dari Herlina. Oh, yang salah tadi ya, Herlina salah. Salah. Makan tengah malam bisa bikin diabetes. Enggak ada urusannya. Itu kan makan tengah malam enggak sehat itu aja.
Abuki lagi nih komen. Aku seneng di Senin. Waduh, kayak ini ya. Iya jane, gua arek iki anu tuh Mm-mm. apa jenenge apa masokis, Mm-mm. diseneni seneng. Mas Ical tadi mulainya lebih 5 menit. Masih ada 4 menit Iya. lagi. Injury time. Iki Oke. orang tanya, Dok, kenapa belum dibaca pertanyaanku, Udah Dok? ini si Gozali tadi Mestinya udah kan lu kok. siapa? Jangan merasa penting ya, nggak apa-apa itu. Orang itu jangan merasa penting, baperan gitu ya. Orang itu biasa saja kalau nggak direken itu sudah jangan baper gitu, nggak sehat Mm-mm. ya. Itu tadi yang nanya masalah rokok, manfaat rokok tadi. Lah iya, Mm-mm. pertanyaan saya belum dijawab. Emang lu siapa? Itu minta dijawab. Ini ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Dok ya. Apa? Dari Irfan Farid. Apa Ah, benar gula pasir itu sangat berbahaya bagi tubuh? oh Ya, ya, nek sak ya itu kental sehat. diuncalke ya Nah, bahaya sih. itu enggak ada itu pokoknya gula itu dihindari ya itu. Oke, ini sebentar, ini ada Galak bonus banget yo. pertanyaan. Emang Pertanyaan dari monggo tilem komentarnya lho. Dick the Jenenge Winner. monggo tilem lho. Arek iki ya nawani turu lho ya apa. Dari Dick the Winner, Pak. Ya Dok, kalau apa kantung jarene? empedu diambil, Heeh. resiko selanjutnya dalam kehidupan apa? Ya enggak punya kantong Empedunya diambil. empedu gitu. Resikonya ya enggak punya kantong Hmm. empedu. Tapi apakah pencernakan bisa normal? Bisa. Hmm. Enggak Dengan apa-apa. obat-obatan atau gimana? Enggak perlu obat-obatan. Enggak perlu. Hmm. Cuman Oke, dia nggak kayaknya bisa dengan empedu, nggak apa-apa itu. Lah kayaknya jadi menarik nanti produksi kita bahas produksi empedu, Pak empedu Dok. dari apa lever langsung tumpah ke dia ada Mbak Aca Wahyudi, dokter dokter tidur berapa jam sehari lah dia sudah tahu, udah berkali-kali ku jawab ini mancing-mancing pertanyaan dia ini ya Mbak Aca ini gitu. Oke. Ini yang terakhir beneran nih udah tinggal 2 menit. Dari si Winning Tias. Tias. Apik Dok, jenenge, Pak. maca itu membebani ginjal apa enggak? Iya, kalau minum 1 ton diminum ya. Wah, itu ya. Ya kalau maca itu minum 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas ya enggak apa-apa. Kalau minum 18 liter sehari ya bahaya ya itu. Arek-arek ini Dosis letalnya kan pertanyaannya aneh-aneh itu. 8 liter kan udah Maca letal. Lu maca minum air 8 liter aja kita langsung semaput itu. Oke, udah masuk injury time. Ya Pak Dokter wis. matur nuwun. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, kapan-kapan. Teman-teman, makasih. Yang nanya tidur, nanya apa, bisa ke IG-nya Kowim atau Ya, YouTube Alota. Mbak Aca itu anu gaya bolak-balik takon itu. Ya wes, Oke, oke. matur nuwun Pak Dok, matur Ya nuwun. wes sama-sama. Oke. Iya.